disangkut pautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingannya belajar. Itu tanggung jawab orang tua. Jadi apapun yang berkaitan dengan uang sekolah, tidak mengambil rapot ataupun yang lain, orang tua yang dikomunikasikan oleh sekolah, oleh wali kelas dan kemudian yayasan, ya, bukan anaknya yang dibutuhkan. Bahwa 9 tahun wajib belajar menjadi hak dasar anak yang harus didapat dari sekolah swasta abdi Sungai Medan dan juga bendahara. Kami di sini Sumatera Utara bersama saya Pak Eko Selaban dan Pak Iko Depari selaku asisten pemeriksa dalam hal ini untuk tindak lanjut. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, sejahtera kita semua. Terima kasih buat pengawasan dan pembinaan itu ada pada pemerintah daerah. Nanti kata objek pengawasan pemerintah daerah, objek pengawasan pemerintah. Tadi soalnya Pak. Pada prinsipnya adalah kami di Rembus Mayari Sumatera Utara sangat menyayangkan sekali dalam proses belajar mengajar itu harus seperti ini dilakukan oleh wali kelas untuk anak harus dibebankan pada suatu sanksi psikis dalam hal sebenarnya ini adalah tanggung jawab orang tua untuk membayar uang SPP. Sekolah swasta abdi Sungai Medan Utara bersama saya Pak Eko Selaban dan Pak Iko. Ya, klarifikasi yang diperlukan tentang viralnya anak siswa SD itu belajar di lantai. Intinya ini ada miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, ya. Karena kebijakan yang dilakukan oleh gurunya itu tidak diketahui oleh sekolah maupun pihak yayasan, ya. Nah, kemudian pihak orang tua juga tanpa komunikasi dengan pihak sekolah terus melihat anaknya yang tadi itu. Jadi sebenarnya ini sebuah miskomunikasi dan ini sudah diselesaikan dan mudah-mudahan ke depan nanti tidak ada lagi efek-efek lainnya terkait dengan viralnya siswa tersebut, ya. Ini Pak, langkah kita mungkin Pak agar kejadian ini tidak terjadi lagi seperti di sekolah ini seperti apa Pak? ya, kami sudah memberikan pembinaan. Tadi pagi kami langsung turun ke sekolah, bertemu dengan semua guru, kepala sekolah dan yayasan, melakukan pembinaan tentang apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu kepentingan anak itu harus kita kedepankan, ya. Jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti itu, bahwa rapot uang sekolah itu tanggung jawab orang tua. Jangan disangkut pautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingannya belajar. Itu tanggung jawab orang tua. Jadi apapun yang berkaitan dengan uang sekolah, tidak mengambil rapot ataupun yang lain, orang tua yang dikomunikasikan oleh sekolah, oleh wali kelas dan kemudian yayasan, ya, bukan anaknya yang dibutuhkan. Nah, ini kita sudah memberikan pembinaan kepada pihak sekolah, kepala sekolah dan yayasan, terutama kepada guru-guru, agar ke depan nanti bahwa apapun peraturan yang kita lakukan, yang kita buat, harus sepengetahuan yayasan, kepala sekolah, dan kemudian sosialisasikan, sepakati, baru kapan mau dilaksanakan. Bahwa 9 tahun wajib belajar menjadi hak dasar anak yang harus didapat dari sekolah swasta abdi Sungai Medan dan juga bendahara. Kami di sini Sumatera Utara bersama saya Pak Eko Selaban dan Pak Iko Depari selaku asisten pemeriksa dalam hal ini untuk tindak lanjut. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, sejahtera kita semua. Terima kasih buat pengawasan dan pembinaan itu ada pada pemerintah daerah. Nanti kata objek pengawasan pemerintah daerah, objek pengawasan pemerintah. Tadi soalnya Pak. Pada prinsipnya adalah kami di Rembus Mayari Sumatera Utara sangat menyayangkan sekali dalam proses belajar mengajar itu harus seperti ini dilakukan oleh wali kelas
untuk anak harus dibebankan pada suatu sanksi psikis dalam hal sebenarnya ini adalah tanggung jawab orang tua untuk membayar uang SPP. Sekolah swasta Abdi Sukma Medan Utara bersama saya Pak Eko Selaban dan Pak ya, klarifikasi yang diperlukan tentang viralnya anak siswa SD itu belajar di lantai. Intinya ini ada miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, ya. Karena kebijakan yang dilakukan oleh gurunya itu tidak diketahui oleh sekolah maupun pihak yayasan, ya. Nah, kemudian pihak orang tua juga tanpa komunikasi dengan pihak sekolah terus melihat anaknya yang itu. Jadi sebenarnya ini sebuah miskomunikasi dan ini sudah diselesaikan dan mudah-mudahan ke depan nanti tidak ada lagi efek-efek lainnya terkait dengan viralnya siswa tersebut, ya. Ini Pak, langkah kita mungkin Pak agar kejadian ini tidak terjadi lagi seperti di sekolah ini seperti apa Pak? ya, kami sudah memberikan pembinaan. Tadi pagi kami langsung turun ke sekolah, bertemu dengan semua guru, kepala sekolah dan yayasan, melakukan pembinaan tentang apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu anak, kepentingan anak itu harus kita kedepankan, ya. Jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti itu, bahwa rapot uang sekolah itu tanggung jawab orang tua, jangan disangkut pautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingannya belajar. Itu tanggung jawab orang tua. Jadi apapun yang berkaitan dengan uang sekolah, tidak mengambil rapot ataupun yang lain, orang tua yang dikomunikasikan oleh sekolah, oleh wali kelas dan kemudian yayasan, ya, bukan anaknya yang dibutuhkan. Nah, ini kita sudah memberikan pembinaan kepada pihak sekolah, kepala sekolah dan yayasan, terutama kepada guru-guru, agar ke depan nanti bahwa apapun peraturan yang kita lakukan, yang kita buat, harus sepengetahuan yayasan, kepala sekolah, dan kemudian sosialisasikan, sepakati, baru kapan mau dilaksanakan. sistem pemeriksa dalam hal ini untuk tindak lanjut. Oke, kita mulai saja ya, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, sejahtera kita semua. Terima kasih buat pengawasan dan pembinaan itu ada pada pemerintah, pemerintah daerah. Nanti